Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Aulia Rahmadanti, NIM 202233152 dari kelas 1D Program Studi PGSD Universitas Muria Kudus. Pada video kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Filsafat dan Nilai Budaya Pendidikan yang berjudul Hubungan antara filsafat, manusia, pendidikan, dan kebudayaan. Untuk mengetahui lebih jelas materi tersebut, yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Yang pertama, pengertian filsafat, manusia, pendidikan, dan kebudayaan. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo berarti cinta dan kata sophia atau sophos berarti ilmu pengetahuan, hikmah atau kebijaksanaan. Sehingga filosofia adalah cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Dengan demikian, filsafat adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang menempatkan pengetahuan atau kebijaksanaan sebagai sasaran utamanya. Kemudian, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Selain itu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan orang lain dalam mempertahankan hidupnya. Nah, untuk dapat memilih dan melaksanakan cara-cara hidup yang baik dalam berbagai masalah kehidupan, manusia harus mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, pengertian pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, membangun kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, kebudayaan adalah cara berpikir dan cara merasa, atau kebudayaan batiniah yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan satu waktu. Selanjutnya, mengenai hubungan filsafat dan manusia. Filsafat adalah induk semua ilmu yang ada dalam semesta ini. Manusia berfilsafat guna mencari kebenaran dari sebuah ilmu. Selain itu, filsafat adalah hasil usaha manusia dengan kekuatan akal budinya untuk memahami secara radikal, integral, dan universal tentang hakikat sarwa, meliputi Tuhan, alam, dan manusia, serta sikap manusia sebagai konsekuensi dari pemahaman tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa hal ini memerlukan perenungan yang mendalam dan mendasar pada usaha akal dan pekerjaan pikiran manusia. Karenanya, filsafatlah yang bertugas untuk mencari jawaban secara ilmiah, objektif, memberikan pertanggungjawaban dengan berdasarkan pada akal budi manusia. Oleh karena itu, filsafat itu timbul dari kodrat manusia. Selanjutnya, mengenai hubungan filsafat dan pendidikan. Filsafat mempunyai hubungan yang erat sekali dan tak terpisahkan dengan pendidikan, baik pendidikan dalam arti teoritis maupun praktik. Setiap teori pendidikan selalu didasari oleh suatu sistem filsafat tertentu yang menjadi landasannya. Filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan dan mengharmonisasikan serta menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan adalah yang pertama, filsafat merupakan suatu cara pendekatan yang dipakai untuk memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan. Yang kedua, filsafat berfungsi memberi arah terhadap teori pendidikan yang memiliki relevansi dengan kehidupan yang nyata. Yang ketiga, filsafat pendidikan berfungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Selanjutnya, hubungan filsafat dan kebudayaan. Pada pokoknya, kebudayaan adalah semua ciptaan manusia yang berlangsung dalam kehidupan.
Pendidikan dan kehidupan adalah suatu hubungan antara proses dengan isi, yaitu pendidikan adalah proses pengambil alihan kebudayaan dalam arti memudayakan manusia. Aspek lain dari fungsi pendidikan adalah mengelola kebudayaan itu menjadi sikap mental, tingkah laku, bahkan menjadi kepribadian anak didik. Sedangkan landasan pendidikan adalah filsafat. Jadi, hubungan pendidikan dengan kebudayaan adalah hubungan nilai demokrasi di mana fungsi pendidikan sebagai pengoper kebudayaan mempunyai tujuan yang lebih utama, yaitu untuk membina kepribadian manusia agar lebih kreatif dan produktif, yakni mampu menciptakan kebudayaan. Hubungan antara filsafat dan kebudayaan adalah filsafat sebagai cara atau metode berpikir sistematik dan universal yang berujung pada setiap jiwa, sedangkan kebudayaan adalah salah satu hasil berfilsafat yang termanifestasi pada cipta, rasa, karsa, sikap hidup, dan pandangan hidup. Selanjutnya yaitu mengenai peran kebudayaan dalam filsafat. Dengan adanya filsafat, kita dapat mengetahui tentang hasil karya manusia yang akan menimbulkan teknologi yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi manusia terhadap alam lingkungannya. Sehingga kebudayaan memiliki peran yang pertama, suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompoknya. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan dan kemampuan lain. Yang ketiga, sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. Yang keempat, pembeda antara manusia dengan binatang. Yang kelima, petunjuk-petunjuk tentang bagaimana harus bertindak dan berperilaku dalam pergaulan. Yang keenam, pengaturan agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Yang ketujuh, sebagai modal dasar pembangunan. Selanjutnya, hubungan antara filsafat, manusia, pendidikan, dan kebudayaan. Antara keempat komponen yaitu filsafat, manusia, pendidikan, dan kebudayaan sangat erat hubungannya. Manusia dilahirkan sebagai bayi yang tidak bisa melakukan tanpa bantuan orang lain. Dalam proses kehidupan, manusia akan dihadapkan dengan berbagai masalah kehidupan. Untuk dapat memilih dan melaksanakan cara hidup yang baik, manusia yang memerlukan pendidikan. Dengan pendidikan, manusia akan menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab. Peran filsafat dalam kehidupan manusia di sini yaitu sebagai pola pikir manusia yang bijaksana, arif dalam menjalani suatu kehidupan. Dengan demikian, hubungan antara filsafat manusia, pendidikan, dan kebudayaan adalah filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dan kebudayaan dikembangkan dan dijadikannya potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Baik, penjelasan berikutnya mengenai kedudukan filsafat dalam ilmu pendidikan. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai kedudukan sentral asal pokok, karena filsafatlah yang mula-mula merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan. Lambat laun, sesuai dengan sifatnya, manusia tidak pernah merasa puas dengan meninjau suatu hal dari sudut yang umum, melainkan juga ingin memperhatikan hal khusus. Bisa disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan itu menerima dasarnya dari filsafat, antara lain, yang pertama, setiap ilmu pengetahuan itu mempunyai objek dan problem. Yang kedua, filsafat juga memberikan dasar-dasar yang umum bagi semua ilmu. Yang ketiga, di samping itu, filsafat juga memberikan dasar-dasar yang khusus yang digunakan dalam tiap-tiap ilmu pengetahuan. Selanjutnya, mengenai kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia. Yang pertama, memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan arti pengetahuan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Yang kedua, berdasarkan dasar-dasar hasil kenyataan itu, maka filsafat memberikan pedoman hidup kepada manusia. Pedoman ini mengenai segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia sendiri, seperti kedudukan dalam hubungannya dengan yang lainnya. Kita juga mengetahui bahwa alat-alat kewajiban manusia meliputi akal, rasa, kehendak. Dengan akal, filsafat memberikan pedoman hidup untuk berpikir guna memperoleh pengetahuan hidup. Kemudian mengenai kedudukan filsafat dalam kebudayaan.
Sejak awal mula, filsafat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Filsafat lahir dalam budaya untuk mengkritik dan membaharui budaya. Definisi kebudayaan dan definisi filsafat bertemu dalam hal berpikir. Filsafat adalah cara atau metode berpikir sistematik dan universal yang berujung pada setiap jiwa. Sedangkan kebudayaan adalah salah satu hasil berfilsafat yang termanifestasi pada cipta, rasa, karsa, sikap hidup, dan pandangan hidup. Oleh karena itu, kedudukan filsafat dan kebudayaan adalah membantu kebudayaan untuk merenungkan nilai yang benar-benar otentik dari suatu budaya yang dihidupin. Filsafat membantu mendorong kebudayaan untuk mengkritisi dirinya sendiri demi perkembangan dan kemajuan budaya ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, contoh kasus hubungan antara filsafat dengan manusia, kebudayaan dalam dunia pendidikan. Contoh kasus tersebut adalah menurunnya etika siswa dalam pendidikan di sekolah. Etika dan kebudayaan pendidikan berdasarkan pada sebuah kajian nyata bahwa manusia harus melakukan sesuatu dalam tindakan yang beretika, termasuk di dalamnya proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Dengan adanya filsafat yang digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia, salah satunya dalam beretika. Ada kesenjangan yang terjadi sekarang bahwa antara penanaman nilai-nilai yang baik dan benar di sekolah pada proses pendidikan. Namun, di masyarakat sebagai lapangan pendidikan tempat mempraktikkan pendidikan tidak memberikan nilai-nilai etika yang benar sebagai dasar yang mendidik. Kondisi ini akan berdampak pada generasi yang akan datang, yaitu kerusakan pada moral, apabila tidak dapat mencegahnya dari sekarang. Oleh karena itu, untuk mengatasi krisis moral dalam dunia pendidikan, solusi yang harus dilakukan yaitu diterapkannya model pendidikan berkarakter yang berbasis pada firman Tuhan, Pancasila, dan nilai luhur budaya bangsa seperti adat istiadat pada peserta didik di sekolah. Jadi, teman-teman dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara filsafat manusia, pendidikan, dan kebudayaan adalah filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dan kebudayaan dikembangkan dan dijadikannya potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.